أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
Alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah SAW bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Budak Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Budak Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Alhamdulillahirabbil alamin, ihwatul iman rahimakumullah. Simak dan tonton terus program dakwah Islamiyah merujuk Al-Quran dan Sunnah melalui TV DM, televisi pendidikan dan dakwah. Dialog Islam DM, Dialis DM pagi setiap hari Ahad pukul 5.15 sampai 6.15, dan setiap hari Rabu dan Sabtu setiap pukul 5.45 sampai 6.45. Dan simak pula, tonton terus Dialis DM sore hari setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat pukul 16 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Bersama TV DM kita raih ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat DM dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah sahabat DM, di kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat berjumpa lagi dalam kebersamaan kita di program pengajian rutin Jitu ya. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Zulqa'dah 1442 Hijriah, atau juga yang bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2021.
Untuk kajian jitu, kalau biasanya ini diadakan langsung dihadiri oleh para jemaah di gedung dakwah Darul Mutakin. Namun kembali di kesempatan kali ini kita melaksanakannya melalui online seperti ini ya. Kami tidak apa-apa, yang penting kita dapat tetap terus bertolabul ilmi tentunya, amin. Baik, di kesempatan pagi hari ini juga insya Allah di kajian jitu kali ini sudah hadir narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah, secerah bunga-bunga di TV. Oh betul sekali, luar biasa indah sekali Pak Ustadz ya. Insya Allah, serahkan di sebuah taman nih, di studio luar nih, Masya Allah. Ya, Anda juga dapat menyimak program ini tentunya melalui Radio DM Streaming, dan juga terima kasih Anda yang sudah menyaksikan secara langsung ya, menyimak program ini juga melalui TV DM Streaming, di Facebooknya DM Streaming juga tentunya. Nah, di kesempatan pagi hari ini seperti biasa, sahabat DM, kita insya Allah akan bersama-sama untuk menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin tentunya. Untuk kesempatan pagi hari ini dalam kajian jitu, insya Allah beliau akan menyampaikan sebuah tema yaitu kenikmatan dalam surga Pak Ustadz ya. Insya Allah, kenikmatan dalam surga. Ini imunnya naik nih kan. Sengaja kita pilihkan ini kabar gembira dalam Al-Quran, mudah-mudahan dengan menyimak, mendengar ya, apa namanya, kabar gembira yang sangat-sangat hebat, spektakuler dan Al-Quran tentang surga, imun dan iman kita meningkat insya Allah. Baik sahabat, dan untuk selanjutnya kita akan bersama-sama untuk mengawali tentunya kebersamaan kita pagi hari ini. Juga tentunya kita persilakan dulu kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang ada di rumahnya masing-masing dimanapun Anda berada, pemirsa TV DM, ya, pendengar radio DM, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Dan izin Allah Rabbul Alamin, di kesempatan Sabtu kali ini, ya, biasa kita ngaji bareng ya di gedung dakwah Darul Mutakin, di lantai 2, lantai 3, di Kebun Kopi Ciberem, Kota Cimahi. Sudah berapa kali pertemuan, yang kita maklumi bersama, kita belum bisa hadir bersama di tempat gedung yang kita cintai ini. Namun insya Allah kajian, pengajian, dialog, dan sebagainya tidak boleh berhenti. Ya, Alhamdulillah Allah menakdirkan ada beberapa media medsos yang bisa kita gunakan untuk ngaji. Anda bisa terus ikuti kajian ini secara online, di rumah, di tempat Anda, dimanapun, mungkin di tempat kerja Anda berada, bisa melalui radio DM Streaming. Anda tinggal di Play Store saja, klik radio DM atau DM Streaming, susah ya, kata kuncinya DM Streaming ya. Atau Anda bisa masuk ke Facebook seperti kali ini, ketik pula di pencarian DM Streaming ya. Insya Allah kita akan ngaji sampai menjelang zuhur nanti. Mohon maaf, sesi pertama seyogianya dijadwalkan Ustaz Dayat. Beliau sedang mengantar salah seorang warga yang wafat ke Citapen ya, di penguburan. Baik, kabar baik semuanya, sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan terus semangat ya, disertai dengan rahmat dan ridha Allah Azza wa Jalla. Kalaupun masih banyak saudara-saudara kita yang sakit, mungkin termasuk Anda, dapat giliran Anda diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan beragam macam penyakit, kesedihan, musibah, dan sebagainya. Tabah, sabar, dan tetaplah bertawakal. Wasiat Nabi SAW pada seorang wanita sahabiah yang sedang ya jongkok di salah satu kuburan putranya yang wafat, ya, ittaqillah wassabar.
ya, bertakwalah engkau dan sabarlah engkau. Ini pula wasiat yang ingin saya sampaikan pada Anda yang sedang dapat musibah, bertakwalah dan bersabarlah. Insya Allah tidak akan lama ya penyakit itu. Maksudnya sehat, kita kan sehat lagi insya Allah. Yang terpuruk ekonomi, yang hilang mata pencarian, pekerjaan anak, insya Allah. Nanti juga Allah akan mendatang rezekinya. Termasuk kami di Darul Mutakin, banyak sekali proyek-proyek akhirat. Masya Allah, dan izin Allah Azza wa Jalla, kalaupun tertatih-tatih, hari ini sedang berjalan. Ya, kalau Anda lihat ke sini, di lantai 4, kita sedang meneruskan membuat toilet dan tempat wudhu untuk anak-anak santri kita di lantai 4. Masya Allah, tidak boleh berhenti. Dakwah, perjuangan, jihad fisabilillah dan kondisi apapun tidak boleh berhenti. Maju terus. Doa kita untuk semua yang sedang sakit, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan, kesehatan ya. Anda sambil istirahat di tempat tidur Anda sambil menyimak TV DM, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi penghibur bagi Anda ini. Demikian pula yang sedang menghadapi musibah, kesulitan hidup, apapun yang Anda alami, kita doakan Allah Azza wa Jalla mengangkat semua musibah-musibah itu, digantinya dengan berbagai macam berkah. Ya, demikian pula yang hilang mata pencahariannya, pekerjaannya, dagang bisnisnya, Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan melimpahkan rezekinya, mendatangkan kasab pencaharian yang lebih baik dari yang sudah-sudah. Ya, putra putri kita semua yang sekolah, yang pesantren, semuanya disehatkan, dikuatkan, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, kaderisasi penerus perjuangan kita. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Manan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. As'allahal azim rabbal arshil azim ayush yahum Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita langsung saja untuk bersama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin ya dalam pengajian Sabtu. Pengajian jitu kali ini yaitu kenikmatan dalam surga. Untuk selanjutnya silakan Pak Ustadz. Terima kasih Kang Ilan. Sementara kan waktu kita cukup lama ini, insya Allah 2 kali 60 menit ke depan, saya ingin menyapa dulu Ilan. Oh iya. Adakah kalangan di luar sana yang menyimak kajian kita pengajian jitu? Enggak dipersilakan Ilan. Ada siapa aja nih? Ini dari kawasan Tanjung Sari juga sudah kelihatan ya Pak Ustadz nih. Ada perumahan Tanjung Sari Sumedang ya. Masya Allah. Ada Ibu Mimi Rodiah. Oh, terima kasih juga dari kawasan Sukajadi. Selanjutnya ada Ibu Erna Jasti. Terima kasih Kang Dodi juga ya. Mudah-mudahan sehat selalu nih Kang Dodi. Terus juga ada Ibu Nunung Surtini juga sedang menyimak pagi hari ini di kawasan Raja Wali. Ibu Siti Komariah biasanya bersama ibu-ibu Bringkani kalau hadir Pak Ustadz ya. Bringkani sok Bringkani nara. Mungkin disingkat dia. Tapi meskipun online juga tetap terus dapat menyimak. Terima kasih ya betul. Ibu Haja Kokom di kawasan Raja Wali. Pak Haji Bambang terima kasih juga hadir pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu juga ya Pak Haji Bambang nih. Juga ada Ibu Siti Hendayani. Terima kasih di kawasan Cibaduyut. Juga ada Ibu Haja Ai Fatimah. Terima kasih. Juga ada Bapak Rahmat, Bapak Ade Haliman juga ya. Tidak lupa juga terima kasih untuk Bapak atau Ibu, Bapak namanya Bapak Mono Vega. Ibu Haja Siti Rukayah juga terima kasih hadir juga pagi hari. Pak Haji Belinya damang sehat ya. Mungkin lagi libur sekarang Sabtu ya. Iya ya. Dan jangan lupa tentunya nih untuk Anda juga yang menyimak melalui Facebooknya untuk membagikan link ini Pak Ustadz ya. Mumpung dari awalnya jadi sudah patun jariatun untuk kita semua. Ya silakan ya dibagikan, tinggal klik saja bagikannya. Nah ini langsung dapat dikirimkan ya. Baik. Itu Pak Ustadz ya, sambil kita menunggu nih yang lain yang akan hadir. Mungkin juga nanti di sesi yang lainnya ada sesi dialog interaktif juga Pak Ustadz. Insya Allah. Kita bagi 2 waktunya, saya sampaikan tausiah singkat dari pengantar. Dan materinya udah kami share ya. Alhamdulillah Pak Haji Bambang, alhamdulillah.
Mudah-mudahan dia sudah membagi. Udah ini. Di pukul 9.00 ini. Materinya sudah dibagikan oleh beliau. Ya. Oh ya udah. Terima kasih Pak Haji. Damang sehat dengan ibunya. Baik, kenikmatan dalam surga. Itu tema kajian kita pagi ini. Di pengajian rutin tiap hari Sabtu di Gedung Dakwah Darul Mutakin. Baik, apa yang dimaksud dengan kenikmatan? Tema saya, ini suatu kata yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang. Tidak ada yang diharapkan oleh umat manusia kecuali hidupnya penuh dengan kenikmatan. Makan ingin nikmat, minum ingin nikmat, tidur, istirahat, dan sebagainya. Ya. Nah, tentu saja yang namanya kenikmatan dalam surga itu jauh sekali kalau dibandingkan dengan kenikmatan di dunia. Kalau pada ayatnya yang menjelaskan bahwa buah-buahan yang ada di surga itu semisal dengan di dunia. Memang ya, yang belakang disebutkan. Tapi kenikmatannya, kualitasnya, dan lezatnya tidak akan tertandingi. Masya Allah. Nah, bagaimana kenikmatan dalam surga ini pasti kita siaran di luar itu. Gila sekali, taman-taman. Ini bukan taman surga tapi ya. Taman bikinan manusia indahnya luar biasa. Apalagi di surga. Iya betul. Di bagian pertama ini, saya tuliskan di konsep yang saya bagikan kepada Anda. Ini semuanya ada puluhan kan ya. Masya Allah. Ya, puluhan bahkan itu banyak sekali. Ya, dalam ayat yang saya temukan. Kali ini kita akan coba ada 8 poin kenikmatan dalam surga berdasarkan Al-Quran. Baik, kita mulai poin pertama. Disediakan ranjang-ranjang yang empuk. Ya, suhunya nyaman, tidak panas dan tidak dingin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anda buka halaman 1 di materinya, ya, atau Anda yang belum dapat share fotokopiannya, Anda bisa buka Al-Quran surat Al-Insan. Al-Insan itu surah 76, ya, boleh ayat 13 sampai 22. Di situ saya tulis bikin poin ada 8 macam. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla, baik penduduk surga yang Allah ridhoi, mereka dalam surga itu disediakan ranjang-ranjang yang empuk. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir muttaqiina fiha 'alal araik. Seraya mereka pun sudah bersandar di dalam surga itu fiha 'ala araik, di atas dipan-dipan. Apa artinya? Al-araik ini dimana tempat-tempat tidur, tempat-tempat istirahat. Mungkin yang biasa kita tidurnya ada semacam apa ini? Di kebun air, di balai-balai ya. Ya. Dipan atau sofa ya. Kalau Anda lihat film-film kerajaan zaman dulu kan, tempat duduk kerja itu Masya Allah luar biasa. Dan ternyata setelah dia bersender, mungkin juga dia berbaring, mungkin dia duduk, mungkin dia tidur di tempat-tempat yang indah itu, yang terbikin dari perak, dari emas dan sebagainya. La yaruna fiha syamsan wala zamharira. Di dalam surga itu mereka tidak merasakan bagaimana panas teriknya matahari. Dan memang tidak ada matahari. Dan demikian wala jamharira. Dalam tafsir dasar tidak ada bulan, di mana mereka tidak merasakan panasnya matahari dan juga tidak merasakan dingin yang sangat-sangat mencekam. Masya Allah. Aneh kan? Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tapi cuacanya terang benderang luar sekali, tapi itu panas setis. Wah, mau sangat turutan loh. Ya, ini satu kondisi yang memang di luar logika kita. Allah seperti apa nanti penerangan di surga itu. Tapi mereka bisa hidup dengan nyaman. Saking nyamannya dijelaskan di ayat 13 tadi, muttaqiina fiha 'alal ara'i, mereka bisa bersandar dengan santai di dipan-dipan yang telah disiapkan untuk mereka, tempat-tempat yang sangat empuk dan nyaman. Masya Allah. Kangen akhirnya. Mudah-mudahan. Ini yang pertama ini. Ini berapa nih? Masih banyak lagi nih, salah satu di antaranya. Kita masuki poin yang kedua, ya. Al-Insan ayat 14. Disediakan buah-buahan yang sangat mudah dipetik. Masya Allah.
udah tempatnya nyaman, kemudian makanan yang disediakannya luar biasa. Salah satu di antaranya adalah buah-buahan, ya, wadah niatan alaihim dilaluha, dan dekatlah, ya, artinya didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla atas mereka, maksudnya di antara mereka yaitu dilaluha, naungannya pohon-pohon surga. Kalau nanti dari kaca itu Masya Allah pasti ada ini ada pohon itu banyak pohon palanya semacam. Nah nanti di surga itu luar biasa didekatkanlah pohon-pohon surga indah yang itu ranting-rantingnya didekatkan pada penghuni surga. Tabayangnya orang biru penyuhan pulang dari kerja di sawah gitu ya kan, nyung-nyungan, kemudian di atasnya ada pohon rambutan, tadi Cipatat, tadi Paudin, rambutan, ada pohon buah, mangga dan sebagainya. Ranting-rantingnya didekatkan oleh Allah sampai di depan mata kita, di atas kepala kita, saking dekatnya. Wajul dilas qutufuha taslila, dan buahnya dimudahkan, memetiknya semudah-mudahnya. Masya Allah. Itu Anda ingin buah-buahan dari surga, tidak usah pakai tangan pakai gantar gitu, tidak usah. Ya berdiri juga Anda bisa memetiknya, bahkan sambil duduk pun Anda bisa memetiknya, sambil berbaring pun Anda bisa memetiknya. Masya Allah. Dan di surga itu, mata sytahi anfusukum, dalam Fussilat ayat 31 ya, 32. Tidak usah minta. Tidak usah berusaha keras-keras beli duduk ke pasar terus berpakai apapun yang Anda inginkan dalam hati, ketika hati langsung seketika itu apa yang Anda inginkan ada di hadapan Anda, termasuk buah. Kadang-kadang hari ini kadang-kadang saya nungguin jeruk nungguin jeruk. Ingin kasih buahan misalnya, kita sulit. Lagi kondisi seperti ini kan, harus beli dulu ya. Ada tukang jualannya, duitnya kaya gitu kan. Masya Allah, atau tidak musim gitu. Nah, nanti surga itu Masya Allah ya. Baik, 2. Yang ketiga, 15 al-insan ya, diedarkanlah bijana-bijana. Berapa ini bijana nih? Ini bijana saya nih, tempat minum ini. Di sana bukan seperti ini ya. Ya. Bijana-bijana yang terbuat dari perak dan piala-piala. Yutohu alaihim bi'aniyatin min fiddah wa akwab, dan diedarkan kepada mereka di dalam surga itu bejana-bejana dari perak dan piala-piala atau gelas-gelas yang tanpa pengikat. Masya Allah ya, kanat qawariro, yang bening laksana kaca. Ini apa maksudnya ini? Bejana-bejana dari perak tapi seperti kaca. Cik naruh sanggilan kaki gimana ya? Bejana-bejana yang terbuat dari fiddah, min fiddati, dari perak, tetapi karena qawariro, beningnya kayak kaca. Berarti itu seperti perak transparan. Ah, sip. Hebat nih lah. Betul, betul. Perak tapi transparan. Di kita ada nggak? Nggak ada. Ya, so jangan kata tukang emas itu. Pak beli perak tapi transparan, ada itu. Sampai apapun yang ada di dalamnya, minuman apa ya, apa namanya, bahan-bahan yang ada di dalam itu bisa kelihatan di luar. Masya Allah, saking beningnya, kanat qawariro. Masya Allah. Jangan dikata isinya, jangan ditanya isinya. Alatnya saja, tempat minum saja di bejana-bejana, akwabin dan piala-piala. Tahu piala nggak? Wah, luar biasa. Dibentuk sedemikian rupa yang indah dan luar biasa dari emas tadi, dari fiddot, min fiddotin ya. Nah, kemudian qawariro min fiddotin, itu kaca-kaca dari perak, gelas-gelas dan piala-piala itu terbuat dari perak yang bagian dalamnya dapat dilihat dari luar sehingga tampak bening sebening kaca. Gitu. Ayat 16 jelaskan qaddaruha takdiro, yang telah diukur mereka, yakni oleh para pelayan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kecukupan minum orang-orang yang minumnya, tidak lebih, tidak pula kurang. Cara minum yang demikian itu merupakan cara minum yang paling nikmat. Masya Allah.
Kan gelas itu di kita itu ada ukuran-ukurannya ya. Nah, ukuran gini mungkin ya sajaman seramah. Kalau 2 jaman ada gede nguk ya, gitu kan. Nah, Allahu Akbar. Di surga itu Allah menyiapkan, sudah bentuknya bagus dari perak sebening kaca, kemudian ukurannya pun disesuaikan dengan yang akan meminumnya. Luar biasa. Nah, saya coba korek lebih dalam, di Ibnu Katsir dijelaskan dengan detail. Ibnu Abbas, ya, Mujahid dan Al-Hasan Al-Bisri radhiyallahu anhu, dan selain mereka, ya, bukan hanya seorang telah mengatakan bahwa seputih perak dan sebening kaca. Dan memang kawawir ini tidak lain terbuat dari kaca. Gelas-gelas di surga terbuat dari perak. Sekalipun demikian tampak transparan. Dari Kang Gilang bilang, perak transparan, betul. Bagian dalamnya dapat terlihat dari bagian luarnya, dan hal seperti ini tidak bisa ada persamaannya di dunia. Masya Allah. Mamanggi. Justru di dunia kan kita nggak boleh, haram hukumnya makan minum dari benda-benda yang terbuat minaz zahab, ya, dari emas, nggak boleh. Ya, nanti di surga itu dibolehkan, bahkan Allah menyediakannya. Ibnu Mubarak rahimahullah telah meriwayatkan dari Ismail, dari seorang lelaki dari Ibnu Abbas dan Huma, bahwa yang mengatakan di dalam surga tiada sesuatu pun melainkan hal yang serupa, ya, yang serupa pernah diberikan kepada dunia, kecuali botol-botol gelas-gelas dari perak. Demikian dilihat Ibnu Hatim. Kalau buah-buahan dan sebagainya emang ya ada yang serupa di dunia, ya, namun tentu saya katakan tadi, ya, kualitasnya, kenikmatnya beda. Tapi gelas-gelas dari perak ini belum ada yang bikin dan tidak pernah Allah perlihatkan di muka bumi ini. Masya Allah. Ya, artinya tempat minum ahli surga sangat-sangat istimewa. 3. Poin keempat, ayat 17. Anda bisa perhatikan 17. Disediakan minuman dari khamar bercampur jahe. Nah, ternyata minuman jahe itu adalah minuman ahli surga. Nah, saya ingat Kang Asep Kumis ya, Zainuddin di karena sering produksi jahe merah ini. Ya. Disediakan minuman di khamar. Mungkin Anda bertanya, nah itu boleh nanti khamar? Di surga itu tidak ada makanan minuman yang diharamkan. Di dunia banyak yang diharamkan. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlu min syaitan. Sesungguhnya tadi diharamkan pada kalian, ya, khamar, minuman yang memabukkan, itu haram hukumnya. Nah, di akhirat nanti bagi penghuni surga tidak lagi diharamkan, dan ketika meminumnya dijamin Anda tidak akan mabuk. Ya, lihat ayat 17, wa yusqauna fiha ka'san. Di dalam surga itu mereka diberi minuman segelas khamar, kana mizajuha, yang campurannya khamar itu adalah jabila, dan jabi itu adalah jahe, kan gila. Bukan jahe naon. Jika jahe merah mungkin kalau ya jahe surga yang jelas. Sehingga nikmatnya luar biasa. Ibnu Katsir menjelaskan lebih detail, terkadang minuman mereka itu campurannya adalah kapur yang rasanya sejuk. Dan terkadang pula diberi dengan campuran jahe yang rasanya hangat. Maknanya apa? Minuman di surga itu beragam macam rasanya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Masya Allah. Aduh, rezeki yang tinggi, ya. Minuman jahe datang jahe. Panas tuh rasanya enak. Nikmatin makan apa namanya? Makanan es misalnya, datang es. Masya Allah. Luar biasa. Di makanan minuman yang ada di surga itu yang lebihkan pada orang yang bertakwa, penghuni surga, makanan minuman yang lezatnya tidak tara, disesuaikan dengan matashtahi anfusukum, karakter hati, keinginan orang ahli surga apa yang diinginkannya. Kan kalau kita masuk ke restoran, kan bilang ya, biasanya itu restoran Padang ya, kalau di area itu atau di stasiun pengalaman Bapak itu namanya gek dio kita, Masya Allah, puluhan piring tuh, Masya Allah, isinya macam-macam. Suatu itu dikumbang ada harga. Jadi mau dimakan mau tidak, bager tuh pelayan. Diasongkeun kabeh lah.
dibungkusin mana jamunya dikasihkan balik dicegat di darebon di surga lebih daripada itu, bukan disodorkan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apapun itu, sebanyak apapun itu, Masya Allah, pelayan dan surga itu sudah disiapkan Allah Azza wa Jalla untuk melayani kita. Nanti kita sampai pada poin, tahu nggak berapa pelayan surga? Ada satu manusia dilayani 1000 pelayan. Masya Allah, cikang hilang punten restoran mana di dunia ini? Ya, ada konsumen mau makan nih, raja misalnya, pelayannya ada 1000 pelayan. Mualaya, Masya Allah, kumama ya, silakan gitu. Di surga Allah menyiapkan paling tidak 1000 bahkan sampai 2000 pelayan untuk melayani seorang ahli surga saja. Mana ayatnya? Nanti kita lihat ya. Poin keempat. Poin kelima. Nah, ini lebih hebat lagi. Al-Insan ayat 18, disediakan minuman salsabila. Ya, saya punya santri namanya salsabila itu. Ternyata diambil dari ayat ini kan. Ya, Al-Insan ayat 18. Ainan fiha tusamma salsabila. Yaitu dari mata air, ainan fiha, yang ada di dalam surga, yang dinamakan tusamma salsabila, yakni ya, mata air itu disebut salsabila. Apa salsabila itu? Ini satu telaga, bukan seminuman di teko di baskom, sebuah telaga. Masya Allah, kalau Anda lihat di layar kaca itu backgroundnya lautan tuh. Kita tahu kan laut itu Masya luasnya sepanjang mata memandang. Nah, telaga di surga itu lebih luas daripada itu. Rasanya ada yang seperti jahe yang disukai oleh orang Arab, dan minuman ini sangat mudah diteguknya, salsabila. Kembali Ibnu Katsir menjelaskan, ya, janzabil itu sebuah mata air di dalam surga yang diberi nama salsabila. Ikrimah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa salsabila itu nama sebuah mata air yang ada di dalam surga. Ya, Mujahid mengatakan bahwa mata air ini dinamakan salsabila karena air arusnya yang lancar dan sangat deras. Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan sehubungan dengan firman Allah Azza wa Jalla, ya, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabila tadi, yaitu mata air yang airnya enak diminum. Sementara Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan, telah meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa dinamakan demikian salsabila itu karena airnya terasa enak di tenggorokan, lagi mudah. Tetapi Ibnu Jarir sendiri memilih pendapat yang mencakup kesemuanya. Jadi salsabila itu minuman yang hangat, minuman yang mudah diminum, yang lezatnya luar biasa. Sekali lagi, ini adalah minuman ahlul jannah, ahli surga. Nama kopi kelapa. Bismillah. Alhamdulillah, kopi lawe nama. Mudah-mudahan kita dapat nanti salsabila di surga ya. 5, 6. Coba lihat masih Al-Insan, lanjut ayat 19. Apa itu? Dilayani. Seluruh penduduk surga itu akan dilayani dan dikelilingi oleh pelayan-pelayan surga yang usianya tetap muda dan badannya menyebarkan cahaya yang berkilo-kilo seperti mutiara. Masya Allah. Ini bukan bohong, berita di Al-Quran ini. Ya mungkin Anda belum pernah baca ya kali ini ya ayat ini, atau sudah baca tapi cuma lewat saja. Masya Allah. Sekali lagi poin ke-6. Kita semua berpede, kita semua. Amin. Aminkan semuanya ya. Amin. Mudah-mudahan di surga nanti akan dilayani dan dikelilingi oleh pelayan-pelayan surga yang posturnya tetap muda belia. Di dunia kan ada yang postur tetap kan. Dulu ini hitam kan nih. Bodas ya. Masya Allah. Dulu Makassar kemarin itu. Nama pewat. Penduduk surga itu Masya Allah tidak pernah terpengaruh oleh ruang dan waktu. Kita pun sama nanti. Al-Bikr bil-Bikr. Ya, kita akan menjadi seorang gadis dan penjaka selamanya. Masya Allah. Tingginya 60 hasta. Ya, sekira 36 meter. Betul, jauh bisa nanti. Betul, tak ada yang patut kemana?
Penduduk surga itu ayah luarin patut, mamanggihan luarin patut. Semua akan ganteng-ganteng, cantik-cantik, Masya Allah. Nah, kemudian si pelayan pada surga itu menyembuhkan cahaya yang gemerlipan seperti mutiara. Mana ayatnya kita lihat, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun, dan mereka dikelilingi oleh para pelayan muda yang tetap muda. Artinya mereka sama sekali tidak akan menjadi tua. Bahkan izaru aitahum, apabila kamu melihat mereka, asib tahum lu'lu'an mansura, lu'lu'an mansura, kamu akan mengira bahwa mereka karena penampilan mereka yang indah dan jumlahnya yang sangat banyak, lu'lu'an mansura, bak seperti mutiara yang bertaburan. Ya. Apa maknanya? Kembali Ibnu Katsir menjelaskan, artinya jika engkau melihat mereka menyebar, ya, dalam menunaikan tugas mereka melayani majikan-majikan mereka. Siapa majikan mereka? Kita ahli surga. Masya Allah. Jadi bos orang deh. Kalau sekarang di dunia kita hanya jadi pegawai kecil, rakyat jelata, dihina, dicomok orang. Insya Allah ketika kita takwa, taat ibadah kepada Allah, jadi ahlu jannah, kita akan menjadi bos di surga. Ya, dikelilingi oleh ya, pelayan-pelayan tersebut. Jumlah mereka sangat banyak, penampilan mereka cerah, ya, berwarna, pakaiannya indah-indah, perhiasan yang mereka kenakan pun indah-indah. Dan saking banyaknya, saking indahnya, maka kalian akan menyangka mereka seperti mutiara yang bertaburan. Masya Allah. Untuk menggambarkan keadaan mereka, tiada perumpamaan yang lebih indah selain dari mutiara yang bertaburan di tempat yang indah. Ya, bahkan Qatadah rahimahullah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Abu Ayyub dari Abdullah ibnu Amr. Apa katanya? Bahwa tiada seorang penduduk surga pun melainkan dia dilayani oleh 1000 pelayan. Masing-masing pelayan mempunyai tugas tersendiri dalam melayani tuannya. Teka bayang 1000 pelayan kan? Yang berkencing kopi, yang ada ngasih makanan, menyiapkan cuci tangan, mengenakan baju. Wah, luar. 1000 pelayan. Kita akan dilayani 1000 pelayan yang muda-muda, yang indah-indah, Masya Allah. Yang senyum terus, ceria terus. Poin ke-6. Biar tambah kabita, imun naik. Imun harus naik. Imun harus lebih mantap lagi nih. Berita gembira dari Allah Azza wa Jalla di Al-Quran. Surah Al-Insan. Ada yang berbagi bergabung dengan kami, ya. Al-Insan 76, ya, ayat 13 sampai 20. Poin ke-7. Diberikan kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar. Masya Allah. Anda yang haus dengan kekuasaan, yang jadi ingin jadi anggota dewan tapi tidak jadi, ingin diangkat jadi penguasa tapi tidak jadi, nanti waktunya Allah akan berikan pada Anda semua. Mana ayatnya? Coba lihat Al-Insan ayat 20. Wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabiran. Dan apabila kamu melihat di sana, maksudnya kamu diizinkan nanti oleh Allah Azza wa Jalla untuk melihat di surga, niscaya kamu akan melihat thamma ra'aita, satu, na'iman, beragam macam kenikmatan yang tak dapat digambarkan di dunia. Tadi yang satu sepeda itu baru gambaran kecilnya aja. Wa mulkan, kedua, mereka akan mendapatkan seperti sebuah kerajaan kabiron yang sangat besar, sangat luas. Ibnu Katsir menjelaskan, yakni kerajaan Allah di sana yang sangat luas dan kekuasaannya yang memukaukan. Dalam hadis yang sahih telah disebutkan bahwa Allah berfirman pada orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka. Kayak itu ayat. Alhamdulillah, jangan mau. Ya, artinya dia orang yang paling akhir dimasukkan ke surga. Siapa ini? Dan hadis di Abu Dzar. Sahabat Nabi SAW kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, semua umatku akan masuk ke surga. Semua. Kecuali yang menolak. Siapa? Orang yang mensekutukan Allah.
Nanti ketika Allah Azza wa Jalla memasukkan, menentukan dengan takdirnya, dengan kekuasaannya, ahlul jannah masuk ke surga, ahlul nar masuk ke neraka, maka Allah akan merintahkan para malaikat, keluarkan tuh hamba-hambaku yang ada di neraka, tapi masih punya iman kalaupun sebesar zarah, dan dia tidak syirik kepadaku. Dia adalah muslim, ya, tapi banyak dosanya. Tukang bobok, tukang tarok, macam-macam, tumbuh daun, catang dirumpak. Tapi sepanjang hidupnya tidak pernah datang ke dukun. Nah, ini tidak pernah meruqyah pada orang-orang yang salah kaprah. Artinya tidak pernah berbuat syirik. Kalaupun sepanjang itu mungkin pernah sujud kalaupun sekali. Yang ada kemaksiatan, dosa dan sebagainya, maka dia masuk ke dalam neraka. Setelah habis dosanya, Allah merintahkan keluarkan tuh. Dikeluarkan, dicelupkan ke Nahrul Haya, sungai kehidupan, jelegedeg sehat lagi, seperti apa namanya, bibit-bibit yang muncul ketika habis banjir, lentung jatuh genonya, gitu ya. Kemudian dimasukkanlah ke dalam surga, dan mereka diberi izin oleh Allah Azza wa Jalla melihat kerajaan Allah di surga, dan dia akan berkata, sesungguhnya bagimu dalam surga semisal dalam dunia dan 10 kali lipatnya. Masya Allah, luar biasa. Satu lagi ya, nah, ini di dalam keterangan yang lain, dalam pembahasan yang lain, ya, Suwaid ibnu Abi Bakhetah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul pernah bersabda, inna adna ahli jannati manjilatan. Sesungguhnya ahli surga yang paling rendah, adna ahli jannati, ahli surga yang paling rendah. Ini manjilatan, kedudukannya, posisinya. Maka dia bagi orang yang melihat di dalamnya kerajaan, ya, ini tempat bagi orang yang paling rendah. Maka Rasul mengatakan, bagi orang yang melihat di dalam kerajaannya diperlukan waktu 2000 tahun. Masya Allah. Cikrilan, pernah nggak mendengar alaman saat panahnya? Orang nggak, paling malah itu kopi gitu. Keliling dunia ada satu kerajaan yang luasnya baru tamat dilihat dari ujung ke ujung selama 2000 tahun. Belum ada, Pak. Masya Allah, Maya. Ada. Inna adna ahli jannati manzilatan. Ini adalah tempat kedudukan ahli surga yang paling rendah. Rasul menyatakan, kalau melihat kedudukan di surga, seolah-olah Anda akan melihat kerajaannya, baru bisa tamat melihat kerajaannya sudah melalui waktu 2000 tahun. Dia memandang kebahagiaan yang jauhnya sama dengan memandang kebahagiaan yang terdekatnya. Apabila pemberian Allah kepada ahli surga yang paling rendah kedudukannya sudah seperti itu, pertanyaannya, maka tidak terbayangkan oleh kita pahala yang akan diberikan Allah kepada ahli surga yang paling tinggi kedudukannya. Masya Allah. Siapa yang asal dosa, asal bekas surga. Masya Allah. Masya Allah. Hadis Muslim yang lain dijelaskan, dia akan dibikin rumah dari mutiara, ya, mutiara bahannya, panjangnya 60 mil, 60 kali 2,5 berapa? 150 km panjang, imah pangletik di surga. Baik panggang ke dunia imah naon. Bandung Ciamis, kuman mana? Nah, hadisnya cukup panjang. Hadatsana Ali bin Abdul Aziz, ya, panjang hadisnya, ya, telah menceritakan pada kami Ali ibnu Abdul Aziz. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Amr al-Mausuli, telah menceritakan pada kami Uqbah ibnu Salim, dari Ayub ibnu Attabah, dari Atha, dari Ibnu Umar dan Umar. Beliau mengatakan bahwa seorang lelaki Habsyi, ya, datang pada Nabi SAW, maka beliau bertanya. Nabi menaruh bertanya, nah itu Nabi mah. Ibu kedatangan tamu teh, memang kan dia begitu. Ya, mau pakai sini, tapi Rasul sal wastafhim. Ya, faqalahu Rasulullah sal wastafhim. Ayat kebagian apa yang kayaknya bisa aku bantu untukmu.
Begitu nih, itu bisa ini kata-kata orang Barat kan. Biasanya orang Barat kan itu ketemu dengan kita, dia selalu menawarkan kebaikan. Orang lain menawi dari atas nambut gitu kan. Sebaliknya, ada apa? Barangkali ada yang bisa saya bantu. Maka laki-laki ini berkata, dan ini unik nih perkataannya, ya Rasulullah, kamu mempunyai kelebihan di atas kami, ya rupa, warna kulit, kenabian. Maka bagaimanakah pendapatmu jika aku beriman kepada apa yang kau imani dan aku beramal seperti apa yang kau amalkan, bahwa sesungguhnya aku benar-benar akan bersamamu di surga. Wanian nih jadi ya, karena ingin mendapatkan kedudukan yang sama di surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, benar. Waduh, dia belum menjelaskan narasi jawaban berikutnya. Benar, ini akan menggembirakan si penanya. Benar. Wallahi demi Allah, yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya benar-benar cahaya kulit hitammu dapat terlihat di surga dari jarak perjalanan 1000 tahun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, maka baginya berkah kalimat tersebut ada satu jaminan di Allah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maka dicatatkan baginya 100.000 kebaikan dan 24.000 kebaikan lainnya. Laku Hamzah ini, laki-laki hitam ini bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimanakah jika kami meninggal sesudah ini? Sudah baca lagi la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi, itu tema. Maka Rasul bersabda, sesungguhnya seorang lelaki benar-benar datang di hari kiamat dengan membawa amal yang sekiranya diletakkan di atas sebuah gunung, niscaya gunung itu akan merasa keberatan. Lalu diletakkanlah nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya sewaktu di dunia, maka hampir saja nikmat-nikmat itu menghabiskan semua amalnya, terkecuali bila Allah menyelimutinya dengan rahmatnya. Maka turunlah Al-Quran surah Al-Insan tadi, mulai ayat 1 sampai 20. Tiba-tiba apa yang terjadi? Maka orang Habsyi berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kedua mataku ini benar-benar dapat melihat seperti apa yang dilihat oleh kedua matamu di surga. Rasul menjawab, benar. Lalu orang Habsyi itu menangis, jatuh pingsan, kemudian meninggal dunia. Ibnu Umar dan Humam mengatakan bahwa sesungguhnya dia melihat bahwa baginda Nabi SAW meletakkan jenazahnya ke liang kuburnya. Masya Allah. Ini satu keluar biasanya yang diberikan pada seorang Habsyah tadi, rambut kulit hitam. Dan ibu untuk kita, ternyata salah satu di antara amalan masuk surga itu la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi. Bukan hanya diucapkan, diyakini dan dilaksanakan, ya. Terakhir, poin ke-8, Al-Insan ayat 21, diberikan pakaian. Nah, tadi minuman kan, makanannya belum, baru minuman nih. Minuman, tempat tidurnya, tempat duduknya, kemudian poin ke-8, diberikan pakaian. Anda tahu apa pakaian ahli surga itu? Satu panggilan. Apa pakaian ahli surga itu? Pakaian ahli surga itu, saya berikan jawabannya, sutra, yakni sutra yang berwarna hijau, yang tipis dan tebal. Jadi ada dua, sutra yang berwarna hijau, ada yang tipis, ada yang tebal. Mana ayatnya? Ya, Anda lihat ayat 21. Alihatu aliyahum siyabun aliyahum siyabun sundusin hudrun wa istabrak. Pakaian luar mereka dari sutra yang halus. Siyabun, pakaian mereka adalah sundusin, sutra yang halus, hudrun yang berwarna hijau, wa istabrak, dan juga sutra yang tebal. Apa ini maksudnya ini? Ya, jalan dijelaskan.
Yang dimaksud adalah pakaian bagian luar mereka terbuat dari sutra yang sangat halus, sedangkan bagian dalam mereka terbuat dari sutra yang tebal. Jadi 2 lapis. Ini nih, 2 lapis nih. Ini bukan sutra ini. Di dunia haram hukumnya pakai sutra laki-laki. Emas dan sutra, gitu ya. 2 pakaian tidak boleh dikenakan bagi laki-laki. Emas dan kain, ya. Maksudnya kain sutra tidak boleh, kecuali hanya sebagian saja dari ujung-ujung sorban Nabi, gamis Nabi itu. Nah, bagian dalamnya sutra yang tebal, bagian luarnya sutra yang tipis. Masya Allah, betapa yang indahnya, ya. Kemudian perhiasannya apa? Wa kullu asawira min fiddatin, dan mereka diberikan perhiasan dari gelang-gelang yang terbuat dari perak. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan kemudian ya Rabb mereka memberikan kepada mereka minuman yang amat bersih, syaraban tahura, ya. Nah, di ujung ayat 22, inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini, yakni kenikmatan tadi adalah balasan untuk kalian, wa kana sa'yukum, karena usaha kalian yang sungguh-sungguh di dunia, mashkura, yang disyukuri. Masya Allah. Ini dia sekilas info. Ini baru bagian pertama ini, baru 1 surah saja, bagian di Al-Insan 76 ayat 13 sampai 28 poin tadi. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat, terutama yang saya maksudkan bahas ini saya pribadi, anak dan keluarga semua, Kang Gilang, ya, dan Anda dimanapun berada, kabita basyiran, yang pamubita ke Allah ini. Setelah kabita, mudah-mudahan muncul imun kita naik juga, ia berusaha untuk mendapatkannya. Doa kita dan Allah Rabbul Alamin memasukkan kita semua, anak dan semua keluarga kita, menjadi ahlul jannah yang akan mendapatkan berbagai kenikmatan tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian para pemirsa dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah barusan kita telah bersama-sama menyimak tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Aseprohidin. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat dari kita semua. Amin. Untuk selanjutnya silakan Anda yang mempunyai pertanyaan, baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah, melalui telepon. Anda dapat bergabung untuk bertanya langsung kepada Pak Ustaz pagi hari ini melalui telepon WhatsApp di 0821 2020 4245, atau juga pertanyaannya dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp, tentunya juga dengan nomor yang sama. Juga melalui kolom komentar Facebook, silakan Anda juga dapat mencantumkan pertanyaannya di sana, ya. Dan di kesempatan pagi hari ini juga insya Allah kembali kita akan memberikan 3 buah voucher untuk Anda. Bonus dunia. 3 buah voucher persembahan dari Mimo, mie bakso ceker dan jus. Insya Allah nanti kita akan bagikan untuk 3 orang yang beruntung di kesempatan pagi hari ini. Nah, sebelum kita membahas pertanyaan dari para pemirsa, ini juga ada sedikit informasi ini untuk Anda yang suka banget dengan bakso. Ini juga boleh dicoba, ya, 2 menu terbaru di dapur Mimo bakso ceker. Yang pertama ini ada bakso balungan, karena balungan itu adalah balungan iga yang empuk dan juga gurih tentunya, dipadukan dengan lezatnya bakso daging. Ini yang pastinya akan memanjakan selera kuliner nih semua pelanggan setia Mimo, ya. Juga selanjutnya ada menu cemo iga, yaitu iga yang empuk dengan rasa yang menembus sampai ke tulangnya. Apalagi dengan disentuh dengan bumbu cemo khas dapur Mimo. Wah, ini masih bikin penasaran, ya. Ya sudah, kalau penasaran nih, kalau ingin mencobanya, sahabatnya bisa langsung saja datang ya ke Mimo. Mimo mie bakso ceker dan jus itu beralamat di Jalan HMS Mintareja SH, Gang Harjo nomor 55B, Baros, Kota Cimahi. Dekat lah ya, dekat DM sini juga. Bisa tinggal naik motor, naik mobil. Kalau nggak salah, kemarin itu lewat juga sebetulnya. Kamus keluar tol Baros, habis dari Cipadak, bukan sebelah kiri kan? Belok kiri kan? Belok kiri, putar. Ketemu. Iya, udah belok kiri aja. Muter nggak? Putar balik ya? Enggak, kan dia enggak ya? Keluar dari tol, belok kiri, putar balik. Oh iya, putar balik ya. Iya, satu arah kan? Iya, itu bagian mangga sebenarnya atas.
Habibita Kang Ustaz, Masya Allah. Tapi kita bagikan ya tunggu kesempatan untuk mendapatkan satu buah voucher persamaan dari Mimo. Pertanyaan sekarang nggak? Belum. Tahan dulu. Ya, kita akan membahas dulu pertanyaan dari sahabat ya. Ini maksudnya sahabat DM nih. Di kajian Jitu pagi hari ini. Ustaz mau bertanya Pak Ustaz. Nah, pertanyaannya begini Pak Ustaz. Bagaimana atau cara atau kiatnya Pak Ustaz untuk dapat masuk surga yang tanpa hisab itu kan ya maksudnya? Waduh, pertanyaannya berat nih. Berat nih pertanyaannya. Masuk surga tanpa hisab, berat sekali. Coba lihat At-Taubah aja. Al-Quran surah Taubah surah 9 ya, ayat 111. Ini namanya cantik nih. 9111 ya. Nah itu dia jawabannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini. Sesungguhnya ya Allah Azza wa Jalla telah membeli dari orang-orang yang beriman baik dari mereka, nyawa mereka maupun harta mereka dengan surga. Siapa? Yakni yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Maka yang siap berjihad di jalan Allah, berperang melawan musuh-musuh Allah, dan ketika berperang hanya ada pilihan. Mungkin mereka bisa membunuh dengan cara hak atau mungkin dibunuh. Wafat sebagai syuhada. Wa dan ali haqqan fi Taurati wal Injil wal Quran. Maka ini janji Allah yang benar baik dalam Taurat, Injil pun dalam Al-Quran. Nah, itu caranya. Ya, berjihad betul-betul mengoptimalkan segala potensi yang kita miliki. Negara kita udah aman, alhamdulillah, tidak ada penjajahan secara fisik. Ini bukan berarti ladang jihad itu terhenti, tidak. Yuk kita terus berjihad. Jadi ada bentuk jihad yang paling sangat diutamakan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya adalah berdakwah. Itu sebabnya hadirnya TPDM, Televisi Pendidikan dan Dakwah, hadir TPDM dalam rangka jihad fisabilillah dalam bidang dakwah. Ya, mangga sok dukung terus ya media dakwah ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih dari Ibu Haji Afia juga nampaknya hadir pagi hari ini pesannya melalui Facebooknya. Terima kasih. Ada juga Pak Beli juga hadir pagi hari ini. Ibu Fajarullah juga terima kasih. Juga Ibu Dwi Astuti ya di kawasan Marga Hayu Raya juga menyimak pagi hari ini. Terima kasih. Baik Pak Ustadz, ini pertanyaan dari Pak Beli. Pak Ustadz mau bertanya mengenai doa Pak Ustadz kalau menghadapi pimpinan supaya kita bisa tenang. Apa doanya Pak Ustadz? Ada Pak Beli dia lakukan doa supaya kita diberikan ketenangan, hati tegar, tengah dek-dek. Kalau hati tenang kan bisa menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi dan bicara dilancarkan. Itu doanya Nabi Musa alaihissalam. Ya, doa Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan Fir'aun. Ya, angkatnya sebetulnya itu. Ada di Al-Quran surah 20, surah Toha ayat 25. Saya ulangi, surah Toha ya, surah 20 ayat 25. Rabbish rahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Ini 4 ayat ini. Ya. Dimulai ayat 25, 26, 27, 28. Rabbish rahli shodri. Ya Allah, kata Nabi SAW, lapangkanlah untukku dadaku. Maksudnya lapangkanlah dadaku supaya mampu mengemban risalahmu. Wa yassirli amri. Ya Allah, mudahkanlah ya untukku urusan-urusanku supaya aku dapat menyampaikannya. Wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Wa yafqahu qawli, supaya mereka mengerti, dapat memahami apa yang aku katakan. Toha surah 20 ayat 25, 26, 27, 28. Ya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustaz, dari para pemirsa ini bertanya Pak Ustaz, surga itu kan Pak Ustaz katanya ada tingkatan-tingkatannya. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah para penduduk yang beda tingkatan itu dapat saling bertemu Pak Ustaz dengan tingkatan yang lainnya? Kan bisa saling melihat, bahkan saling berkunjung. Aduh, bukan mah
usahakan asup sudah gawe gitu lah ya tang saya mutan nama ya hutang bau kedera undang lupakan dulu usahakan dulu masuk sudah disulit Masya Allah akan sering berkunjung sering bertemu satu yang lain dan tingkatan-tingkatnya luar biasa. Tingkat yang paling rendah saja tadi dijelaskan hadis Nabi SAW, Anda bisa keliling ke tempat yang paling rendah itu sekira makan waktu 2000 tahun. Masya Allah, gimana luasnya itu? Ya, itu. Bahkan di surah Ar-Ra'd, ini kita sampai ke sana. Ini bersoal dulu ya. Ar-Ra'd surah 13 ayat 23. Insya Allah kita akan reunian. Nah, reunian Berkumpul kembali. Berkumpul kembali. Dengan siapa? Keluarga besar kita. Siapa? Orang tua kita. Ya mungkin ada yang belum tahu siapa ayahandanya, siapa kakeknya, uyutnya. Ya, yang mungkin ada cucu kita yang nggak ketemu dengan kita. Semua itu. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man syara man abaihim min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab syurga Aden. Sebagai tempat tinggalnya yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh, yakni orang-orang beriman. Siapa? Dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak-anaknya. Sekalipun mereka tidak pernah ketemu dan tidak mengamalkan seperti apa yang diamalkannya, maka mereka tetap sederajat dengannya sebagai penghormatan terhadapnya. Sedangkan para malaikat, wa malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, para malaikat masuk tuh ke tempat-tempat mereka dari setiap pintu, dari pintu-pintu surga atau pintu-pintu surga, dan mereka menyambut kita dengan mengatakan Assalamun alaikum. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Hajah Tin Jumena juga ya hadir pagi hari, katanya kan Pak Ustadz ini sudah lama mungkin nggak bisa hadir langsung mungkin begitu ya, Pak Ustadz ya. Minggu ya para jemaah kita kangen, namun insya Allah ya sekarang punten ibadah sudah bantuan ya, nada bantuan keikhlasan di sadaya para jemaah anu parantos tiasa nonton TV DM minimal parantos tiasa ngadamukeun radio punten wartosan. Masih banyak ya ribuan jemaah kita yang belum tahu ini. Bantuan Anda, amal Anda akan jadi sedekah jariah insyaallah. Wartosan ya. Baik, Pak Edi juga terima kasih ya, Pak Edi juga hadir. Ada Ibu Lesti Mestika juga di kawasan Dago menyimak pagi hari ini. Untuk selanjutnya Pak Ustadz, ini mau ngasih dulu satu foto ya Pak Ustadz ya. Banget. Untuk Anda silakan. Pertanyaannya dijawab melalui telepon ya. Jadi jangan dulu menjawab melalui kolom komentar Facebook ya. Pertanyaan ini untuk yang mau menjawabnya silakan dihubungi teleponnya di 0821 20 20 4245. Pertanyaannya cukup mudah ya. Pertanyaannya cukup mudah. Ini pertanyaan yang pertama. Sebutkan apa tema tausiah yang baru saja tadi disampaikan oleh Pak Ustadz pada kajian gitu pagi hari ini ya. Silakan. Apa tema tausiahnya? Mudah sekali ya. Jawabannya dapat Anda jawab melalui telepon WhatsApp di 0821 20 20 4245. Baik, sambil kita menunggu yang mau menjawab, ini juga ada sedikit informasi lagi nih yang ingin lebih tahu mengenai Mimo ya. Nah, sebentar kita akan kasih tahu juga. Mimo Masjid Cikar ini berdiri sejak Desember tahun 2004, Ustaz. Oh, cukup lama juga ya. Udah lama ya. Cukup lama juga nih. Ini juga menyediakan menu-menu dengan khas dapur Mimo tentunya. Di antaranya ada mie yamin, mie kuah komplit yang spesialnya juga, yang istimewanya juga tersedia di sana. Juga ada yahun atau bihun kuah yang komplit, spesial dan juga istimewa. Juga ada nasi tim ayam spesial plus kuah bakso ceker. Wah, luar biasa ya. Juga ada cemok nih, ceker manis pedas khas dapur Mimo. Oh, juga ada es bot nih bermacam buah-buahan yang dibalut dengan lembutnya es krim 3 rasa dan juga diperlengkap dengan nata de coco serta puding mangga yang pasti menghasilkan kesegaran yang penuh dengan cerita. Wah, cerita seperti apa? Tinggal dicoba saja ya. Nabi kita, Masya Allah. Untuk pemesanan dan juga informasi lainnya silakan juga dapat dihubungi ya nomor teleponnya
nomor telepon Mimo, Mi Baso Ceker Danjes, ini bisa dihubungi di 022 8661 8430 atau juga melalui pesan WhatsApp-nya 0812 11238364. Pokoknya Mimo Baso Ceker, wisata kuliner Baros Cimahi. Pokoknya nih belum ke Cimahi deh kalau belum mampir ke Mimo Baso Ceker. Ya. Jadi harus datang nih, harus datang ke Mimo Baso Ceker ya. Baik, ini ada yang mau nelpon juga Pak Ustadz. Ada yang mau menjawab pertanyaan untuk mendapatkan satu buah voucher persembahan dari Mimo Mi Baso Ceker Danjes. Silakan, Kang Yana, coba dihubungkan. Ada siapa melalui teleponnya? Ya. Baik, sudah terhubung melalui 082120204245. Ya, melalui telepon ada? Assalamualaikum. Sudah terhubung namanya kalian? Ya, silakan. Pertanyaannya mudah sekali barusan ya, sebutkan apa tema tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz pada kesempatan Jitu kali ini. Baru saja tadi disampaikan ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa? Belum nyambung. Sudah nyambung, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ya, mangga silakan Bu. Jawabannya. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Lanjut aja Bu, silakan. Langsung saja ke jawabannya Bu. Dari siapa dan jawabannya apa Bu? Silakan ya. Terputus sama yang lain ya. Jadi teleponnya kan hilang, katanya jangan pakai seluler ya, ke WA ya. Teleponnya telepon WhatsApp kan ya? Ya, begitu. Ya, baik. Jadi Anda menghubunginya melalui melalui WhatsApp saja ya, di telepon WhatsApp-nya di 0821 20204245. Baik, sambil menunggu yang mau nelpon Pak Ustadz. Oh, ada namanya, ada yang mau menjawab ya. Untuk mendapatkan satu buah voucher persembahan dari Mimo Mi Baso Ceker Danjes. Ini vouchernya berlaku untuk satu orang, berlakunya juga sampai tanggal 30 Juli 2021. Ya. Baik, kita tunggu. Nampaknya ada Ibu Samsul. Apakah sudah terhubung Ibu Samsul nih untuk mendapatkan satu buah voucher? Terputus? Oh, baik, kita terima dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, Ibu Samsul, jawabannya apa nih Bu? Kenikmatan dalam surga. Sohih. Betul Bu Samsul. Ya, kenikmatan dalam surga. Ibu Samsul, terima kasih ya Bu ya. Ya, mangga. Iya, terima kasih Ibu Samsul. Sudah ada satu orang yang berhasil untuk mendapatkan satu buah voucher persembahan dari Mimo Mi Baso Ceker Danjes. Jangan khawatir, Anda yang belum berkesempatan mendapatkannya juga, kita insya Allah masih ada dua lagi ya. Dua lagi vouchernya untuk kita berikan kepada para pemirsa yang hadir menyimak acara ini pada pagi hari ini. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Tenang dulu ya Ustaz ya. Saya ingin nanya dulu. Mangga, berikutnya. Untuk pertanyaan yang lainnya Ustaz begini. Insya Allah, siapa tanya? Ustaz, apakah benar bahwa jalan untuk menuju surga itu kita harus melewati sebuah jembatan yang katanya atau dinamakan Shiratal Mustaqim itu? Ustaz, apakah betul seperti itu? Ini mungkin perlu saya luruskan ya. Jalan menuju surga itu bukan melalui jembatan nanti, jembatannya sekarang. Ya. Dalam Al-Quran, setiap rakaat kita mohon pada Allah, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus, jalan yang menuju surga. Mana itu jalannya? Di Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini nih Al-Quran. Jalan lurus itu, jalan yang akan masuk ke dalam surga itu, ini Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya dan akan jadi petunjuk orang bertakwa. Jadinya kalau ingin masuk surga, ya bukan mempermasalahkan nanti jembatan di surga nanti, sekarang permasalahannya, ya, diikuti terus petunjuk dari Allah, jalan yang lurus, ini Al-Quran, hiduplah sesuai dengan Al-Quran.
Ya, lakukan segala apapun amalia yang kita lakukan dalam panah ini sesuai dengan tuntunan Allah Sunnah Rasul, maka insya Allah akan jadi ahlu jannah. Ketika ada ahlu jannah, tidak usah berpikir nanti bagaimana, insya Allah semua akan dimudahkan. Ya, itu. Terima kasih. Baik, melalui Facebooknya Pak Ustadz, Pak Edi Effendi, ini beberapa tanya Pak Ustadz mengenai kurban. Kalau serumah itu ada 5 orang gitu Pak Ustadz ya? Yes, anak itu Pak Ustadz. Ini yang ditanyakan, apakah yang tidak memotong kuku itu yang akan berkurban saja Pak Ustadz atau semuanya Pak Ustadz? Ya, yang tidak memotong kuku itu adalah sahibul kurban, ya, yang akan menyembelih hewan kurban saja. Wujud hadis Rasul Muslim. Rasul bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah." Apabila kalian melihat hilal munculnya tanggal 1 Dzulhijjah, ya, wa arada ahadukum ayuduhi, dan salah seorang di antara kalian punya niat untuk kurban. Ini disebut sahibul kurban ini, orang yang punya niat untuk kurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia membiarkan rambutnya dan kukunya. Kalau misalnya Pak Edi insya Allah mau kurban, nah yang tidak boleh menggunting kuku, menggunting rambut itu Pak Edi saja, sampai nanti hewan kurban disembelih. Adapun keluarganya itu boleh, tidak masalah. Namun pahalanya dapat semua. Itu ya. Allahumma taqabbal min, misalnya Pak Edi, wa min ahlihi. Dalam doanya pun disebutkan kan keluarganya itu. Istrinya, putra-putra, cucu semua dapat Pak pahalanya. Ya. Atau Pak Edi, aman sehat Pak. Ya, silakan juga ya melalui kolom komentar di Facebooknya DM Streaming, Anda dapat menuliskan juga pertanyaannya. Seperti Pak Samsul Arifin juga hadir sambil bertanya juga pesan begini. Pak Samsul Arifin di kawasan Tanjung Sari ini mau bertanya begini Pak, bahwa sebelum ke surga manusia itu kan harus mengalami hisab atau penghitungan amal gitu Pak ya. Nah, ada yang dihisab dengan mudah atau juga yasiron. Nah, ini siapa Pak yang mendapatkan anugerah hisaban yasiron tersebut Pak? Betul sekali Pak Samsul ya. Betul, bahwa nanti kelak di muluk kiamah kita akan melalui beberapa proses hisab dan mizan ya, akan melalui perhitungan amal, pertimbangan amal. Ya, semuanya sangat tergantung kepada amalia kita hari ini. Di Al-Jaljalah misalnya disebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapapun yang pernah melaksanakan kebaikan, kalaupun sudah di muka bumi ini, maka dia akan melihat di mana mendapatkan balasan di kebaikan itu berupa pahala atau surga. Sebaliknya, yang berbuat kejahatan pun sama, begitu ya. Dia akan melihat, merasakan perbuatan jahat itu. Nah, kemudian dalam hadis ya, dijelaskan, hadis dari Aisyah Ummul Mukminin, beliau mengatakan, qalat sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Terus aku telah mendengar Nabi baginda Rasulullah bersabda, ya simpulnya beliau membaca doa ya, Allahumma hasibni hisaban yatsira. Saya ulangi, boleh doa ini kita dawamkan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dan hisab yang mudah. Ini doa khusus nih dari Nabi SAW untuk mendapatkan hisab yang mudah di akhirat. Ya, ketika beliau berpaling, saya bertanya, kata Ummul Mukminin, wahai Nabi Allah, apa yang dimaksud dengan hisaban yasira itu? Hisaban yang mudah. Jawaban Nabi, seorang yang Allah melihat kitabnya lalu memaafkannya. Karena orang yang diperdebatkan hisabnya pada hari itu pasti celaka wahai Aisyah. Dan setiap musibah yang menimpa orang beriman akan menghapus dosanya. Karenanya bahkan sampai duri yang menusuknya. Masya Allah. Dengan kata lain, hisaban hasyur ini akan didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang memang ketika di dunianya dia banyak mendapatkan cobaan-cobaan dari Allah, kemudian dia sabar menghadapinya. Ya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya melalui Facebooknya Pak Ustadz bertanya Ibu Yuyum Yuningsih. Begini Pak Ustadz, saya dari Sukabumi kan mau ke Bandung Pak Ustadz pas waktu duhur gitu Pak Ustadz ya. Dari Sukabumi mau ke Bandung pas duhur. Nah,
sholat duhurnya dan sholat asarnya itu saya laksanakan di rumah gitu Pak Ustaz. Karena kalau ditarik ke asar mungkin karena kalau nggak ditarik ke duhur saya kan naik kendaraan umum, jadi khawatir nggak berhenti di jalan gitu waktu ada sholat asar. Apakah boleh seperti itu? Pada hadis muttafaqun alaihi, Rasulullah SAW selalu apabila ijartahala fi safarihi, dia akan melakukan satu perjalanannya qabla ati wasyam, sebelum matahari tergelincir, artinya sebelum masuk waktu duhur berangkatnya, maka dia berangkat saja akhirat duhur ila waktu asyar. Kemudian beliau mengakhirkan sholat duhur di waktu asar. Ini perjalanan, ya, beliau tuh di kendaraannya, summa najalah fa jama' bainahum, lantas menjamak keduanya, duhur dan asar dilakukan di waktu asar. Rakaat ini masing-masing 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, duhurnya 2 rakaat. Ya, ini dia. Nah, namun demikian pada hadis yang lain, riwayat ini Hakim, dan riwayat Hakim jelaskan sholat duhur wal asr summa rakibah. Ya, kadang kalau duhur sudah tiba, Rasul kadang juga melakukan duhur dulu sebelum berangkat dengan asar. Ini hadis yang dijadikan dasar, ya, bahwasanya boleh juga, ya, sholat jamaah takdim sebelum berangkat, tapi tentu bukan dua masing-masing, ya. Duhurnya 4 rakaat, asarnya juga 4 rakaat. Ya. Terima kasih. Masih pertanyaan selanjutnya kita bahas melalui Facebooknya, ya. Kali ini pertanyaan dari Ibu Haja Sarif, Pak Ustaz. Ibu Haja Sarif juga terima kasih hadir. Begini Pak Ustaz, masih mengenai kurban nih. Kurban kan giliran antara suami sama istri gitu Pak Ustaz. Nah, pada saat giliran istri yang kurbannya, apakah keluarga juga mendapatkan pahala juga kah Pak Ustaz? Dapat, Bu. Nggak usah khawatir, ya. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW selalu beliau berdoa ketika melihat kurbannya, di antara redaksinya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya, beliau berdoa pada Allah supaya kurban itu terima oleh Allah Azza wa Jalla, ya, baik bagi beliau, bagi keluarga beliau. Ibu kan punya keluarga, gitu kan? Punya keluarga. Nah, keluarga ibu dapat juga pahala. Itu. Jadi sebetulnya walaupun kurban setiap tahun atas nama suami nggak masalah. Itu. Isinya dapat pahala. Dapat pahala. Suami ini punya kurbannya tidak hanya satu, Rasul pun pernah berkurban bukan 1 ekor kan, beberapa ekor juga, artinya sesuai kemampuan. Itu. Ya, Pak Haji Mimo juga namanya sedang menyimak juga siang hari ini, ya. Terima kasih. Ya, sehat. Ya. Mas Mus, salam ke ibu dan keluarga, sehat-sehat semua dan barokah terus, ya, rezekinya berlimpah. Terima kasih juga tentunya untuk vouchernya ini yang kita bagikan ya untuk para pemirsa sahabat DM ya yang mengikuti kuis persembahan dari Mimo, Mimi Bakso Ceker dan Jus. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibu Jafia. Ustaz, kalau COVID bisa kena ke kita itu juga apakah karena kedrat Allah, Ustaz? Betul, betul, ya. Jadi ketika penyakit Allah turunkan, yang kena itu tidak hanya orang yang tidak beriman saja. Bagi orang beriman pun kena. Ketika longsor, tsunami, gempa, dan sebagainya, tidak hanya khusus menimpa orang-orang yang ingkar pada Allah, termasuk kita pun akan dapat juga. Namun bedanya, faja'alullahu rahmatan lil mu'minin. Sifatnya jadi rahmat. Ya, bagi orang yang beriman. Tatkala ini falaysa min abdin yaqta'un yang kusufi baladi syabiran, yaitu tiada seorang hamba yang terkena penyakit wabah di satu tempat dia mau diam di situ, bisa seorang isoman misalnya, ya. Nah, kemudian sabar, tidak luhlah, tidak lebay, ya, terus berusaha ikhtiar untuk mencari kesembuhan dan berobat yang halal. Selain sobar, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma qadallahu lahu. Kemudian, ya, dia yakin hatinya tidak akan menimpa kepada dirinya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Nah, bagi hamba yang seperti ini, illa kana lahu mislu adis syahid. Dia akan mendapatkan ganjaran mati syahid. Allah mengafikan dia wafat syahid itu. Makanya tidak usah
dirisaukan, tidak layak kayaknya kita beriman menjadi merasa apa ya, ketakutan yang berlebihan, panik apalagi, ya gitu. Bagi hamba Allah, ya sahabat-sahabat kita, jemaah yang saya cintai, ketika Anda mendapat ujian atau terpapar penyakit, apapun bentuk penyakit, bukannya COVID saja, ribuan juta macam penyakit yang Allah turunkan, hadapi dengan sobiron, satu kesabaran. Yang kedua, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma qaddahu, yakinkan di hati bahwasanya ini semua adalah ketetapan yang telah Allah timpakan pada diri. Maka dengan cara demikian, maka Allah katakan tadi, kana lahu mislu ajris syahid, insyaallah akan mendapatkan pahala syahid. Anda tahu syahid? Di yaumil qiyamah itu orang yang wafat dikatakan syahid itu tidak akan ditanya, dihisab, masya Allah, dia akan masuk surga. Luar biasa, ya. Terima kasih. Ibu Sinta bertanya juga Pak Ustaz, kalau sholat istiraf itu seperti bagaimana Pak Ustaz? Duduk iftiros mungkin ya? Oh iya, betul. Ya. Iftiros itu duduk di antara oh, sholat israf Pak Ustaz? Israf itu hadisnya doib ya. Ya, hadisnya itu sholat tatkala habis sholat subuh, ya, yang kemudian tidak berkata apa-apa, dia berzikir, terbit matahari, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan hadis ini. Sayang ada kondisi menilai hadisnya doib, dia mengatakan hasan, yang jelas tidak sahih. Jadi kalau Anda ingin melakukan sholat ketika matahari terbit, udah duha saja, yang jelas hadisnya sahih. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini silahkan ya, dijawabnya melalui kolom komentar Facebook. Siapa yang lebih cepat, lebih tepat menjawabnya, kita akan berikan 1 buah voucher kembali ya, persembahan dari Mimo, mie bakso ceker dan jus. Pertanyaannya, tadi ada 8 kenikmatan surga yang banyak ya. Jelaskan Pak Ustaz ya. Nah, sekarang coba disebutkan 3 di antaranya saja. Ya. 3 ya. 3 di antaranya apa saja sih? Dari 8 itu kita minta 3 saja ya, kenikmatan surga yang tadi sudah dijelaskan dalam tausiahnya Pak Ustaz. Ya, silakan. Jawaban kali ini Anda dapat kirimkan melalui komentar Facebooknya ya. Yang lebih cepat dan lebih tepat nanti kita akan pilih dan kita akan berikan 1 buah voucher persembahan dari Mimo, mie bakso ceker dan jus. Baik, sambil menunggu nih ya yang mau jawab, kita akan bahas kembali Pak Ustaz pertanyaan dari para pemirsa ya. Ini pertanyaan begini Pak Ustaz, selanjutnya ini mengenai surga lagi nih Pak Ustaz. Pertanyaan selanjutnya begini Pak Ustaz, hal apa Pak Ustaz yang dapat terhambatnya nih, khususnya orang tua untuk masuk ke surga? Karena saya pernah mendengar ada sebuah kisah katanya orang tua yang mau masuk surga, ada anaknya yang protes hanya Pak Ustaz, seperti itu. Ya, merujuk pada Abu Dzar yang disahami di awal, Rasulullah SAW memberikan kabar baik, ya Abu Dzar, semua umatku akan masuk surga. Alhamdulillah. Ya, kecuali mereka yang musyrik, yang syirik. Ini dijelaskan juga di Al-Maidah ayat 72, orang yang mati dalam keadaan musyrik tidak sempat bertobat itu haram masuk surga. Faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahun. Sungguh Allah mengharamkan orang-orang musyrik masuk ke dalam surga, tempatnya ada di neraka. Siapapun muslim yang tidak syirik, kalaupun tanda kutip nih, dia berbuat dosa besar apapun asal tidak musyrik, ada harapan masuk surga. Saya bilang harapan. Nah, tadi jelaskan ada orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Siapa? Mereka yang dikeluarkan dari neraka. Mereka muslim yang banyak dosanya, gitu. Kemudian setelah habis dosanya dicelupkan ke neraka, diangkat, ya, kemudian dilemparkan ke nahrul hayat, sungai kehidupan. Namun tentu kita jangan memilih itu, ya, naudzubillah min dzalik. Kalaupun di neraka itu ada penduduk musiman, ada penduduk tetap, jangan dua-duanya. Itu. Kita mengharapkan masuk ke dalam surga Allah. Wallahu a'lam, mungkin kita dihisab di mizan, wallahu a'lam, yang jelas langsung masuk ke surga tanpa harus ya masuk neraka insyaallah. Ya, itu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Haja Siti, Ibu Haja Oci juga ya dari kawasan Ujung Berung. Terima kasih juga yang menyimak siang hari ini. Sekali lagi silakan Anda dapat menjawab melalui kolom komentar pertanyaan untuk mendapatkan 1 buah voucher persembahan dari Mimo, mie bakso ceker dan jus. Pertanyaannya,
sebutkan 3 saja kenikmatan dalam surga yang tadi dijelaskan dalam tausiahnya oleh Pak Ustadz ya. Ada apa saja sih kenikmatan dalam surga itu? Disebutkan 3 saja, dijawab melalui kolom komentar Facebooknya di Facebooknya DM Streaming. Nanti kita akan pilih yang paling cepat dan juga paling tepat untuk mendapatkan 1 buah voucher persembahan dari Mimo, mie bakso ceker dan jus. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, ini mau bertanya mengenai membaca Al-Quran Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau saya membaca Al-Quran di rumah, di kamar sendirian, tapi saya tidak menggunakan jilbab, apakah itu boleh tidak Pak Ustadz? Ya, menutup aurat itu wajibnya adalah untuk sholat satu. Yang kedua, tatkala Anda berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan mahram, baru ya Anda wajib menutup aurat. Al-Ahzab 33 ayat 59, yudina alhina min jalabibihina. Adapun Anda baca Al-Quran di kamar sendirian, Anda tidak pakai jilbab, bacakan boleh, tidak dilarang. Itu hanya sebagai perasaan takdiman wa taqdim, memuliakan kitab Allah, ya tentu saja seyugianya tutuplah aurat Anda. Bisa hukum dibolehkan juga. Tidak ada larangan membaca Al-Quran kalaupun aurat terbatas kemudian itu hanya rambut saja yang pakai jilbab. Hanya saya anjurkan seyugianya memakai jilbab. Kalaupun hukumnya tidak wajib, sekali lagi wajibnya untuk menutup aurat itu pakai jilbab dan sebagainya ketika sholat, tentu saja dengan prop sama halnya. Kemudian ketika berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan mahram. Baik. Untuk pertanyaan yang lainnya Pak Ustadz, dari pemirsa siang hari ini bertanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini mengenai sholat Jumatnya. Kalau misalkan kita sholat Jumat kebagiannya di halaman masjid Pak Ustadz atau di luarnya, itu masih berlaku nggak Pak Ustadz sholat intidor? Apakah masih boleh nggak? Ya, intidor itu adalah sholat menunggu khotib naik mimbar. Bedakan dengan tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid, sholat sunat ketika Anda masuk ke dalam masjid sebelum duduk. Itu ya, idza halakul masjidah fala yajlis hatta yusalla ini. Apabila seseorang diantarkan masuk masjid, janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ini tahiyatul masjid. Jadi kalau tahiyatul masjid, pastikan Anda harus masuk ke dalam. Jadi tidak ada tahiyatul masjid di luar, di halaman. Itu namanya tahiyatul halaman masjid. Ya, tapi di lapangan tidak ada. Nah, kalau intidor itu bisa dilakukan ketika Jumatan mah digelar, mungkin tidak di masjid, mungkin di kampus, ya kan, di mana-mana, dimanapun boleh dilakukan sebelum khotib naik mimbar. Summa sholli ma'qudiolah, ya, summa sholla ma'qudiolah. Jadi ketika Anda hadir ke Jumatan, khotib belum naik mimbar, misalnya Anda kebagian di luar dan silakan lakukan sholat intidor, ya, yaitu 2 rakaat salam, berdiri lagi dengan santainya 2 rakaat salamnya semampu Anda sampai imam naik mimbar menyampaikan khutbahnya. Ya. Baik, untuk Anda yang juga sempat mendapatkan kuis sempat mendapatkan voucher di kuis-kuis sebelumnya, ini mungkin kita berikan kesempatan untuk yang belum dapat pas ada hadiahnya. Jadi kalau yang sudah, mohon tidak ikut dulu ya. Kita akan berikan kesempatan kepada jemaah yang lain jadi supaya nanti bisa barengan ya, bisa banyakan kesananya nih ke Mimonya. Silakan ya dijawab kembali. Pertanyaannya mudah sekali, sebutkan 3 kenikmatan dari 8 kenikmatan tadi yang sudah dijelaskan ya oleh Pak Ustadz dalam tausiahnya. Kita minta sebutkan 3 kenikmatan di dalam surga, itu apa saja nih ya. Untuk selanjutnya Ustaz, kita lanjutkan kembali pertanyaan dari pemirsa ini melalui pesan WhatsApp-nya ya, 082120204245. Mau bertanya Pak Ustadz, ini mengenai ruqyah itu katanya ada yang syariah, ada yang syar'i. Nah, yang seperti apa Ustadz? Apakah itu boleh Pak Ustadz? Ya, ruqyah yang syar'i itu kan doa. Ruqyah itu doa, seperti doa. Doa mukhal ibadah. Doa sirut, ya. Itu doa mukhal ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Silakan berdoa. Sepanjang itu kontennya doa dan kita hanya berdoa kepada Allah saja, tidak meminta-minta kepada yang lain, boleh silakan. Dia hanya para sahabat dulu sering datang kepada Nabi SAW ketika mereka mendapat masalah. Ya, ketika Rasul wafat, maka mereka datang kepada para sahabat Nabi dan seterusnya. Dan sekarang Rasul tidak ada, sahabat tidak ada, tabiin, tidak ada.
kepada guru kita, ya, orang tua kita. Silakan minta kepada mereka untuk didoakan. Nah, ruqyah yang tidak begitu adalah mereka meruqyah dengan minta-minta kepada zat selain Allah. Apalagi pakai persyaratan-persyaratan yang irasional. Nah, hindari hal seperti itu. Ya. Mungkin sembuh juga atas izin Allah, sembuh juga. Tapi apalah artinya kesembuhan ditebus dengan melakukan kemusyrikan, alhamdulillah medali. Mending sembuh ya dan tauhid lurus, gitu kan? Jangan sampai sembuh tapi rusak akidahnya. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya sebelum kita kembali membahas pertanyaan-pertanyaan, kita akan menyimak dulu satu buah informasi dan jangan kemana-mana. Tetap terus dalam kebersamaan kita siang hari ini di kajian rutin Jitu bersama Bapak Ustaz Asep Rohidi. Kembali pada kebersamaan kita di kajian Jitu siang hari ini bersama Bapak Ustaz Asep Rohidi didampingi oleh saya Gilang Satriadi. Mas ini ada berita menarik juga nih dari Mas Mimo, Mas. Ya. Ternyata ini fotonya untuk 2 orang loh, Mas. Wah, luar biasa. Keren Mas Mimo. Oke, semangat ya. Oke, semangat ya. Jadi satu voucher itu untuk satu voucher ini untuk 2 orang, Mas ya. Oh, bisa mengajak kalau itu sama suami atau sama anak juga ya, luar biasa nih. Terima kasih Mas Mimo, Mas Plus ya. Iya Mas Plus ya. Untuk mendapatkan paket komplit plus minumnya juga sudah lengkap di sini ya. Baik Pak Ustadz, ini mengenai pertanyaan tadi Pak Ustadz ya. Gimana? 3 di antara ada yang jawab? Kenikmatan surga itu, ini Ibu Siti Komariah menjawab Pak Ustadz. Yang pertama, diberi bejana dari kaca perak yang transparan. Kedua, disediakan homer yang tidak memabukkan. Ketiga, diberikan pakaian sutra yang berwarna hijau. Ada yang tipis, juga ada yang tebal. Betul, betul. Alhamdulillah. Berarti memperhatikan ya. Alhamdulillah. Ibu Siti Komariah baca makom silakan ya, nanti bisa diambil vouchernya di DMC. Untuk 2 orang ya? Untuk 2 orang. Satu voucher tapi untuk 2 orang. Alhamdulillah. Mohon. Kita lanjutkan kembali. Pertanyaan yang lainnya Pak Ustaz. Ya. Ini Pak Beli juga bertanya Pak Ustaz, apa yang dimaksud dengan menuju surga itu dengan meniti jembatan rambut yang dibelah 3 Pak Ustaz? Nah itu keterangan itu saya belum menemukan dari itu. Memang katanya nanti jembatan Shiratal Mustaqim itu digambarkan seperti rambut dibelah 7, kecil banget, tajam banget. Ya, saya sampai saat ini belum menemukan hadis-hadis yang sahih. Ya, makanya saya jawab tadi di Al-Baqarah 214 misalnya. Am hasibu an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira masuk surga itu dengan mudah? Ya, padahal belum sampai pada kalian seperti yang telah Allah ujikan pada orang-orang sebelumnya. Jadi yang penting kita bertakwa yang benar, taat yang baik, ya, kemudian ya, sabar terutama itu dalam menghadapi berbagai macam ujian, goncangan dan sebagainya. Ya, tentang nanti di surga seperti apa Allah alam bisyawab. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang lainnya Pak Ustaz. Al-Quran kalau kepada orang yang soleh itu katanya mengedipkan matanya. Nah itu adanya Pak Ustaz di dalam Quran surat apa Pak Ustaz? Ini aneh nih. Mohon maaf aja saya belum menemukan dalil itu. Al-Quran kamu di permatanya yang jelas nanti akan datang pada kiamat. Nabi menyatakan akan memberikan syafaat. Syafaat itu artinya bantuan
Yang namanya orang dibantu artinya tidak nol kan, dia punya amal, punya kebaikan, hanya kurang. Nah, kekurangan ini nanti akan datang Al-Quran pada yaumil kiamah, Rasul nyatakan akan memberikan syafaat melengkapi kekurangan itu. Ya, makanya jadilah kita ahlul Quran. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustaz, melalui WhatsApp-nya begini. Penduduk surga dan penduduk neraka itu apakah masih bisa berkomunikasi Pak Ustaz? Iya, nanti digambarkan dalam Al-Quran itu. Tadi kita sampaikan kajian itu. Ya, kalau sekarang kan kita sedang membahas kenikmatan dalam surga. Itu bagian pertama itu, bagian pertama. Nanti ada poinnya. Nanti akan sampai juga pada kajian bagaimana ngerinya azab neraka. Itu sampai-sampai ahlun nar itu mereka merasa menyesal banget. Kalau aku tahu nanti akan seperti ini, kenapa aku nggak beriman? Sebab orang kafir mengatakan untuk memberi keimanan, sekiranya dia punya emas sebesar bumi, masya Allah, di hadapan diberikan pada Allah untuk memberi keimanan tidak akan cukup. Baru mereka menyesali dirinya. Ya, tadi apa itu surah 78 ayat terakhir An-Naba itu dijelaskan bagaimana penyesalan mereka orang-orang kafir ketika mereka sudah melihat dan merasakan azab yang mereka dapatkan di neraka. Bukan menyalahkan kepada Allah. Ya, tapi wa yaqulul kafiru ya laitsani kuntu turaba. Ya Allah, mun apal kieu masih baheula teh tong dijieunkeun jelema abdi teh. Jadi karena aku tanah. Artinya di sisi lain juga kita sering makna bahwa yang namanya azab Allah di neraka ke orang kafir itu adab yang seadil-adilnya. Tidak ada sesuatu yang tidak adil. Tidak Allah, termasuk adab. Yang mereka punya neraka pun tidak merasa, tidak protes pada Allah. Dan mereka menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa dulu aku tidak beriman? Itu ya. Ya. Melanjutkan pertanyaan yang lainnya di 082120204245. Terima kasih ya. Pemirsa banyak sekali yang sudah bergabung memberikan pertanyaannya siang hari ini. Pak Ustaz, untuk selanjutnya Pak Ustaz mau bertanya ini mengenai zakat Pak Ustaz ya. Zakat kontrakan, kayaknya kan punya banyak kontrakan ya Pak Ustaz. Apakah itu ada zakat infak saja? Pak? Infak saja. Ya, infak saja. Wa mimma rujaqnahum yunfiqun. Alladzi yunfiquna fi syarab. Banyak ayat yang bisa tangkap itu, orang yang bertakwa itu di antaranya di Al-Imran 134 mereka selalu infakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dapat kontrakan ya lapang kan. Infak. Nah, infak itu tidak dibatasi sebetulnya. Nah, ada yang membatasi besar kecilnya infak. Mau 2,5%, 5%, 2% silakan ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustaz begini, mengenai menguburkan jenazah. Kalau umat Islam kan biasanya tidak menggunakan peti katanya Pak Ustaz ya. Nah, tapi saya melihat di kondisi seperti ini kok menggunakan peti, apakah itu tidak apa-apakah Pak Ustaz? Atau ada keringanan gitu Pak Ustaz? Dulu ketika baginda Nabi SAW wafat, Aisyah Ummul Mukminin menjelaskan, beliau hamba yang sangat dicinta Allah, makhluk yang paling dimuliakan Allah. Tapi Aisyah menyatakan saat itu beliau hanya dikafani dengan 3 helai kafan saja. Wala komisun ya, tidak ada gamis ya. Kemudian juga tidak ada pakaian yang lain. Ya, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salah satu aswabin bidin sawhiyatin min kusufin. Laisa fiha komisun wala imamatu. Cukup dengan kain kafan yang berwarna putih yang terbuat dari kapas katun boleh kita ya. Tanpa ada komis, tanpa ada sorban atau yang lain. Ini tidak boleh yang melebihi di Rasulullah SAW. Adapun zaman sekarang seperti itu ya kondisi darurat. Ya, dan kondisi darurat itu ya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan itu dibolehkan. Tapi dalam kondisi normal tentu lakukan seperti apa yang sunahkan Nabi SAW. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustaz, ini mengenai tingkatan surga itu kan ya seperti yang pernah ditanyakan ada beberapa tingkatan ya Pak Ustaz. Nah, pertanyaannya apakah kenikmatan atau kelebihan tiap surga itu kok berbeda-beda dari Pak Ustaz nih? Ya, betul. Surga yang betul untuk nabi sama yang biasa gitu. Oh, betul. Maqam mahmudah. Kalau nabi itu adalah maqam mahmudah. Ini tempat yang sangat, di makom yang sangat terpuji. Kita pun berhak, boleh tak? Boleh. Asal kita mau melaksanakannya.
Begitu. Rasulullah kan sering menyatakan pada Sayyidina Bilal bin Rabah, misalnya suara trompahmu wahai Bilal dekat sekali dengan telingaku di surga. Artinya Rasul mengisyaratkan bahwa Bilal bin Rabah ini insya Allah akan masuk surga dekat dengan beliau. Ya, dekatnya itu seperti apa? Sejauh apa Allah, tapi dekat dengan beliau. Nah, pertanyaan Nabi kepada beliau, amal apakah yang paling kau sukai? Tepira, sekurang-kurangnya apa? Setiap saat beliau selalu punya wudhu. Bukan untuk sholat saja, setiap saat. Bilang mereka pasar wudhu, gitu kan? Apapun yang dilakukan 24 jam nontonnya, mau tidur dia wudhu. Dan setiap wudhu sholat acain. Dia sholat 2 rakaat itu adalah sholat awalnya syukur, wudhu itu tepira. Emang tepira, sholat subian, hesek, Masya Allah. Yang susah itu disiplinnya. Masya Allah ya. Baik, kembali kita akan memberikan satu buah voucher lagi ya, persembahan dari Mimo, mie bakso ceker dan jus. Kali ini jawabannya harus Anda jawab melalui telepon WhatsApp ya. Teleponnya telepon WhatsApp, jadi bukan telepon seluler. Silakan dihubungi saja menggunakan telepon WhatsApp di 0821 2020 4245 untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Terbuat dari apakah pakaian para ahli surga nanti? Gitu maksudnya. Mudah sekali pertanyaannya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Ustadz ya. Terbuat dari apa sih ini? Nanti para ahli surga itu pakaiannya terbuat dari apa? Nah itu. Sambil kita menunggu yang mau menjawab yang melalui WhatsApp-nya silakan. Maksudnya melalui telepon WhatsApp ya. 0821 2020 4245. Kita akan bahas juga pertanyaan yang lainnya Ustadz dari pemirsa siang hari ini. Ustadz, apakah benar adanya surat dalam Al-Quran itu yang dapat mempermudah kita untuk masuk ke dalam surga kalau dibacakan berulang-ulang kali kan ya gitu Pak Ustadz? Ya, sudah kitab Allah, membaca kitab Allah itu, yakni Al-Quran itu salah satu poin amal soleh yang akan mengantarkan kita ke surga. Betul, tidak salah. Ya tentu saja bukan satu-satunya kan, begitu. Ya tentu secara detail ahlus surga, ahlul jannah itu adalah disebutkan di antaranya Al-Imran 133 sampai 136. Ya, wasarum ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin, garis bawahi. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Gitu. Dan disediakan oleh mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Nah, disebutkan detailnya. Itu alladzina yunfiquna fisyarri wal kaidu wa afina 'aninas al-ayat. Ya. Ya, di antara poinnya adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya Al-Quran. Nah, nanti juga sampai pada kajian ini, ya, ciri-ciri atau karakter ahli surga, insya Allah. Tenang aja, ke depan kita bahas lebih lagi. Terima kasih pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai syafaat untuk memasukkan ke dalam surga itu siapa yang bisa memberikan syafaat? Apakah anak kepada orang tua? Kalau sebaliknya orang tua kepada anak juga bisa nggak Pak Ustadz katanya nih? Ya, yang punya hak memberikan syafaat itu hanya Allah. Ya, di dunia ini tidak ada siapapun yang bisa memberikan syafaat, itu hak Allah Azza wa Jalla. Termasuk Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW pun beliau bisa ya memberikan syafaat biiznillah, dengan izin Allah juga. Begitu, makanya kita tidak boleh meminta syafaat kepada siapapun itu kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla, karena syafaat itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Anda bisa lihat di Al-Quran surat Al-An'am ayat 51 misalnya. Itu rujukan darinya ya. Al-An'am ayat 51. Ya. Itu kemudian juga ada di Al-Quran Az-Zumar 44. Ada yang ingin tahu rujukannya ya, Az-Zumar 44. Ya, cukup lah itu lah. Kemudian satu lagi yang detail lagi An-Najm 28. Ya. An-Najm ayat 20. An-Najm itu surah 53 ayat 26. Terima kasih. Ya. Baik, sekali lagi pertanyaan untuk mendapatkan satu buah voucher persembahan dari Mimo, mie bakso ceker dan jus terbuat
dari apa sih atau apa bahan pakaian para ahli surga nanti ya? Terbuat dari apa nih bahan pakaiannya? Atau apa pakaian para ahli surga itu terbuat dari apa gitu sama aja ya? Silakan jawab di 0821 2020 4245 dan Anda yang sudah mengetahui jawabannya langsung saja teleponnya, jangan dulu menjawab melalui kolom komentarnya karena kita berikan kesempatan dulu untuk menjawab melalui telepon WhatsApp-nya dulu. Baik, untuk menunggu yang mau telepon WhatsApp, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya 0821 2020 4245. Ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz begini. Pak Ustadz, kalau misalkan keluarga nih Pak Ustadz ya, ini mungkin berbeda-beda pemahamannya, apakah bisa masuk surga kah semuanya Pak Ustadz bersama-sama gitu Pak Ustadz? Yang penting bertakwa. Yang penting bertakwa. Ya, kembali pada ayat tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wa uiddat lil muttaqin. Ampunan Allah, surga Allah itu disediakan hanya untuk mereka yang bertakwa. Ya, sekeluarga pemahamannya berbeda, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting bertakwa. Selalu merujuk pada di antara ciri bertakwa ada selalu samina wa atona kepada kebenaran yang datangnya di Allah dan Rasulnya. Makanya di An-Nisa 59 Allah berikan solusi ketika terjadi pemahaman yang beragam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Ya, terjadi pemahaman yang berbeda tentang agama, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, orang yang menolak, nah ini lain soal. Orang yang menolak, mereka kedeweng, tidak mau bersikeras. Nah, bersikeras, bekas kepala, bekas batu kepala, bekas batu, kepala batu, tidak mau mengikuti Quran dan Sunnah, itu berarti tidak bertakwa dia. Itu. Oh ya, tentang syafaat itu saya pernah juga kalau nggak membacakan ayatnya ya. Syafaat itu hanya milik Allah. Az-Zumar 39:44 Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya kepunyaan Allah semua syafaat itu. Lahu mulkus samawati wal ard, ya, kepunyaan pula semua kerajaan yang ada di tanah bumi. Tsumma ilaihi turja'un, dan kemudian kepadanya lah kalian semua dikembalikan. Makanya dari itu tidak boleh minta syafaat selain kepada Allah. Ya. Baik, untuk selanjutnya kembali kita ulangi pertanyaan untuk mendapatkan satu buah voucher dari Mimo, mie bakso ceker dan jus. Voucher ini berlaku untuk 2 orang ya. Pertanyaannya, apa pakaian para ahli surga itu? Atau terbuat dari apa sih pakaian ahli surga itu ya? Jawabannya Anda jawab melalui telepon WhatsApp di 0821 2020 4245. 5 menit lagi kita habis. Untuk yang sudah tahu jawabannya, Anda jangan dulu menjawab melalui kolom komentar ya, karena kita tunggu dulu ini yang menjawab melalui telepon. Atau juga yang sudah mendapatkan voucher ini di kuis-kuis sebelumnya juga itu ditahan dulu, kita berikan kesempatan untuk yang lain juga ya. Baik Ustaz, sambil menunggu jawabannya, kita bahas kembali pertanyaan dari pemirsa. Pas ini mengenai sholat Jumat kalau dilaksanakan di rumah kan jemaahnya nggak banyak nih, jadi apakah saya harus mengulang atau melakukan kembali melaksanakan sholat zuhur ya Pak Ustaz? Kan udah Jumatannya. Kenapa diulang? Kenapa diulang? Kan udah. Tidak ada Jumatan 2 kali. Nah ini dia. Mungkin ada semacam keyakinan asyid dosa. Gitu kan? Karena kurang dari 40. Ketahuilah hadis yang mengatakan kurang dari 40 itu ternyata hadisnya dhaif. Ya, ada itu hadisnya. Madotis sunnatu anna fi kulli arba'ina fasyaidan jumatan. Ya, ketika ya bahwasanya pada tiap-tiap 40 orang itu mereka dan lebih wajib untuk Jumat. Ternyata hadisnya ada Daraqutni bisnadin dhaif. Isnadnya lemah. Karena lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Artinya Jumatan itu kembali pada aturan sholat berjamaah. Ya, di tempat tertentu misalnya jamaahnya kurang dari 40 boleh. Yang penting berjamaah satu. Yang kedua ada khotibnya, kan ada khutbahnya. Begitu ya, tentang kalaupun lamanya khutbah itu relatif kan. Yang penting ada ayat Al-Quran dibacakan, masyarakat takwa dan sebagainya.
Baik, Pak Ustadz, itu namanya menjadi pertanyaan terakhir yang sempat kita bahas. Vouchernya yang ketiga ada yang jawab? Vouchernya ketiga untuk telepon, namanya kita akumulasikan untuk episode selanjutnya, Pak Ustadz. Aduh, Masya Allah, sayang sekali. Alhamdulillah, yang batasi kita ya 11.30, Alhamdulillah kebersamaan 2 jam full, Masya Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita nambah ilmu, nambah pahala, nambah wawasan ya, mengembangkan silaturahim, meningkatkan ilmu dan keimanan kita. Semangat terus ya dalam dakwah. Insya Allah TV DM, Televisi Pendidikan Dakwah Radio DM ya, radio streaming kita ini adalah salah satu media untuk terus merakatkan silaturahim, meningkatkan keimanan kita, talabul ilmi kita. Terima kasih yang telah mendukung. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih pula kami yang telah wakaf ya. Anda ingin wakaf juga mangga menyusul ke nomor rekening Yayasan Darul Muntakin, yaitu BNI Syariah 212102031 ya, ada di layar kaca 212102031 atas nama Yayasan Darul Muntakin. Alhamdulillah hari ini kita sedang melanjutkan penyelesaian toilet dan tempat duduk di lantai 4. Alhamdulillah pekerja sedang bekerja, kalaupun tidak banyak yang bekerja dikurangi sesuai dengan situasi kondisi seperti ini ya. Mangga silakan nanti konfirmasinya ke handphone atau WA DM Center, ada apa di materi juga ada 081560966268. konfirmasi Anda wakaf ke 081560966268. termasuk Anda yang ingin mendapatkan buku KMDI kumpulan waktu dakwah Islamiyah, mudah sekali, tulis saja nama Anda dan alamatnya ya, silakan kirim ke nomor yang sama juga, silakan. Sekian dan terima kasih. Seperti Anda, maafkan kesalahan kehilafan kami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa dan pendengar radio dan TV DM, terima kasih untuk kebersamaan kita siang hari ini di kajian rutin Jitu ya, untuk Sabtu kali ini, dan juga mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbahaskan di hari ini. Insya Allah nanti di kesempatan yang lainnya kita akan membahas kembali pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa. Juga terima kasih untuk divisi program dan juga rekan-rekan yang sedang bertugas siang hari ini. Kang Yana, Pak juga terima kasih. Saya Gilang Satriadi yang sedang bertugas juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.